Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena pagi ini kami boleh kembali bangun dalam keadaan tubuh yang baik, sehingga kami siap untuk memulai hari kami dengan diisi kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu ini yang akan menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema ketika Tuhan menutup pintu. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 4-10. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitania, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Semua anak-anak Tuhan perlu belajar dan memahami betapa pentingnya hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Termaksud taat ketika Tuhan menutup jalan dan rencana kita. Terkadang bahkan rencana yang baik sekalipun bisa ditutup Tuhan, sebab berbeda dengan rencana dan tujuan Tuhan. Paulus dan Silas dalam perjalanan mereka keliling dari kota ke kota, mereka telah meneguhkan jemaat-jemaat dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlah jemaat-jemaat yang percaya kepada Tuhan. Kemudian Paulus dan Silas melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Kenapa Roh Kudus mencegah keduanya untuk masuk dan memberitakan Injil di Asia? Bukankah itu adalah hal yang baik? Ternyata apabila kita membaca ayat-ayat sesudah ayat tersebut, kita akan menemukan bahwa Tuhan memiliki rencana lain bagi Paulus. Tepat setelah ayat 7 dari Roma 16, di mana Tuhan tidak mengizinkan atau mencegah Paulus pergi ke Asia, kemudian ayat 8 membuka pintu yang baru. Kisah Para Rasul 16 ayat 8-10 menuliskan, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami."
Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Akibat dari pelayanan Paulus menyeberang ke Makedonia, jemaat-jemaat baru dimenangkan, seperti jemaat di Filipi, Tesalonika, Berea, dan lain sebagainya. Sebaliknya, Tuhan ternyata punya rencana lain bagi rasul-rasul yang lain untuk Asia, hingga Thomas dipakai Tuhan dan bahkan mati di India demi kepentingan Injil Kristus. Pagi ini, belajarlah satu perkara: biarkan Tuhan menjadi Tuhan bagi kita. Apabila Dia adalah Tuhan bagi saya, maka saya akan memberikan Dia total kontrol akan hidup saya. Apa yang Dia benci akan saya hindari, dan apa yang Dia sukai, itulah yang saya kerjakan. Haleluya, sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Kami bersyukur karena Tuhan terus mengajar kami hari demi hari. Kami mau Tuhan untuk selalu mengikuti apa yang Kau mau dalam hidup setiap kami, sehingga kehidupan kami boleh selalu selaras dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup setiap kami. Amin. Jesus loves you and so do I.